mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau mengizinkan kami boleh datang beribadah kepadamu pada saat ini. Engkau sudah menyediakan, mempersiapkan semua yang kami perlukan ya Tuhan. Bahkan Engkau terlebih dahulu hadir di sini. Engkau menyambut kami, terima kasih Tuhan. Engkau bersuka kepada kami. Engkau Tuhan sayang kepada kami. Terima kasih Engkau mengamat-amati langkah kaki kami dan Engkau tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ada, merangkul kami anak-anak-Mu. Sungguh itu yang kami perlukan, hadirat-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan di hidup kami untuk memenuhkan semua Tuhan hati, hasrat, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah duduk diam tenang, kami sungguh berharap akan kasih sayang-Mu, urapan-Mu atas kami. Engkau jamah hati kami dengan tangan kasih-Mu yang manis, yang lembut, yang penuh kasih mesra ya Tuhan. Engkau tolong kami ketika kami mendengar kepadamu, supaya pikiran kami tidak lari kemana-mana, tetapi seperti Roh Kudus sudah hadir, sudah bertata di sini Tuhan. Biarlah kami juga merespon dengan memberikan, menyediakan hati kami yang terbuka, mata rohani kami yang terbuka, telinga kami yang terbuka untuk Tuhan menyapa kami, mengajari kami, menasehati kami, menegur kami ya Tuhan, menyapa kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, dengan berkat-berkat-Mu, dengan kebaikan-Mu ya Tuhan, dengan kelemah lembutan-Mu ya Tuhan, dengan janji-janji-Mu yang manis, dengan rancangan-Mu, dengan semua Tuhan yang sempurna dan ajaib daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka, kami antusias Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyuguhkan makanan, mana rohani yang mengenyangkan kami, yang melegakan kami, yang memuaskan haus, lapar, dahaga kami Tuhan, yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami panggil Engkau Bapa, Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sahabat kami yang terdekat. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, kami alami Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Engkau kungkung Tuhan semua kehidupan kami. Terima kasih Engkau ada di sini menghimpun kami, merajai kami Tuhan, menguasai atmosfer ini Tuhan. Hadirlah Engkau dengan segala wibawa-Mu. Kami mau menghormati dan takut kepada Tuhan. Kami mau antusias Tuhan untuk mendengar Engkau. Sangat sedia untuk memberkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari kita rasakan tetap ada hadirat Allah di sini. Tangkap, karena bagi Tuhan perlu ada dua arah. Tuhan hadir, turun tangan, kita membuka hati, menangkap. Amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Allah. Jangan izinkan ada coba-coba iblis menggerogoti. Ya, puji Tuhan, kita antusias. Mari buka Alkitabnya, Alkitab yang sangat baik, ya, dengan ibu atau dengan HP-nya atau dengan Alkitab, buku kitab suci. Kita buka Lukas pasal 14. Ada hadiah yang sangat indah yang Tuhan mau ingatkan. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk kita saat ini luar biasa ya. Lukas pasal 14 kita akan baca bersama-sama dari mulai ayat 25 sampai ayat 33. Kita akan baca bersama-sama. Boleh saya dari sini buka masker saja ya, supaya kelihatanlah ekspresi saya ya.
Tapi kita cukup jauh. Semoga droplet saya tidak sampai kepada semua kita yang ada di sini. Judul perikopnya adalah segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya baca pertama satu ayat, teruskan kita bergantian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang berduyun-duyun sambil berpaling. Dia berpaling. Dia berkata kepada mereka. Apa katanya? Silakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Orang banyak berduyun-duyun. Banyak sekali, selalu ribuan. Dikasih makan Tuhan Yesus 5.000, 4.000. Banyak orang disembuhkan, berduyun-duyun, berbondong-bondong, dan banyak istilah lagi. Yesus berpaling. Yesus berkata, jikalau engkau tidak membenci papamu, mamamu, anakmu, istrimu, uangmu, semua yang ada, engkau tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau ia mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran bayarnya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya. Dengan 20.000 orang, jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ketiga kali. Ia tidak dapat menjadi muridku. Cukup sampai di sini. Bapak Ibu, saya mau kasih satu ilustrasi. Ada seorang keluarga muda. Kita bayangkan dulu keluarga muda seperti Pak Aldi punya anak 3. Masih mau akan tambah ya? Ada Kio, Mika, dan wow, ya masih didoakan. Atau seperti Mbak Ulan, ada anaknya. Atau seperti Mbak Dewi, ya keluarga muda. Atau seperti Mas Tri, Mbak Dewi. Nah, luar biasa keluarga muda dulu ya Bu ya. Ada Bu Else, ada Bu Pras, ada Bu Bowo. Kita sudah nggak agak-agak muda lagi ya, sudah mulai matang. Nah, ilustrasinya begini. Anak ini, keluarga ini, papa dan mamanya punya 3 anak. Kelas 4 SD, kelas 2 SD, dan kelas 1 SD. Setiap hari dikasih uang jajan 5.000 satu orang, 5.000 satu orang, 5.000 satu orang. Setiap hari. Bapak Ibu, lalu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berapa hari? 365 365 atau 366 hari.
5.000 satu hari itu kalau 100 hari berapa? 500 ribu. Kalau 300 hari 1,5 juta. Kalau 360 berarti sekitar 1,8 juta. Lalu pada waktu tahun baru mereka datang bertiga anaknya, ya, dikasih uang jajan 5.000 setiap hari dan dikasih kotak celengan. Celengannya kita pernah dibagi celengan menabung. Datang anak yang paling kecil, kelas 1 SD. Papa, mama, uangku sudah habis, celengannya kosong. Kan 5.000 sehari buat jajan, nggak cukup. Aku harus tahan-tahan, masih pengen beli. Udah, saya nggak beli. Kosong. Yang kedua, datang. Papa, mama, aku lebih hebat loh. Aku masih ada nih, kerincing. Ada loh. Buka yuk. Dibuka, dihitung. Ada 50.000. Sisa-sisa dari jajannya dikasih 50.000. Amin. Bapak Ibu, ini praktekkan ya, kita praktekkan dan saya praktekkan ini. Datang anak yang ketiga. Dia bilang, Papa Mama kelas 4 SD rajin sekali sekolah minggu dan rajin sekali berdoa dan baca Alkitab. Ya, Kio, mana Kio? Dia bilang, Papa Mama, saya kelas 4 SD, saya pintar matematika. 5.000 kali 365 hari itu 1.800.000. Ya, 360. 1.800.000. Tahu nggak Mama Papa? Nggak muat di celenganku 1. Aku beli celengan 10. Sekarang ada 10 celengan saya, semuanya 1.800.000, 10 celengannya 18 juta Bapak Ibu. 18 juta. Celengannya dari 1 tahun. Bapak Ibu saya mau tanya, yang kerja ini nyeleng nggak? 1 tahun nyeleng ada nggak dapat 18 juta? Aduh, luar biasa. Ini anak Tuhan. Ya, nyeleng. Ini ilustrasinya. Bagaimana? Luar biasa. Ya, kita akan cepat selesai. 9:30 kita selesai. Karena saya sudah masak bubur ayamnya, nanti enak sekali ya. Kita akan karena Mas Aldi bilang kirain Bu Isma masak bubur. Wah, saya paling senang itu. Kamu semua adalah anak-anak rohaniku. Setiap hari ada di hatiku. Di hatiku terus Mbak Ulan, gimana caranya ya? Mas Denny, saya doakan, semua saya doakan di hatiku. Semua kalian adalah anak-anakku ya. Jadi saya sangat, apa Tuhan? Apa yang harus dilakukan Tuhan? Apa yang harus dilakukan Tuhan? Ya, luar biasa. Kita baca di sini tadi, ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Kristus. Sekarang saya tanya, ada nggak syarat mau apapun, mau masuk kemana, mau naik pesawat, mau bekerja di kantornya Mas Denny, atau mau apa, atau saya mau sekolah lagi, ada nggak syarat yang mengatakan kamu bisa masuk sini, segala sesuatu harus kamu tinggalkan? Segala sesuatu, ada nggak syarat? Akpol masuk, diambil, jadi bukan anak papa mamanya lagi. Tapi juga dia masih gondelin. Kadang-kadang papa mamanya bilang, ini ya, jambi-jambi, pegang supaya kamu selamat. Tidak ada ya. Ada nggak? Coba kasih deh, siapa tahu saya yang salah Bapak Ibu. Ada nggak syarat-syarat di dunia ini? Ada yang mengatakan, segala sesuatu harus kamu lepaskan. Segala sesuatu harus kamu lepaskan, nggak boleh apapun. Ngeri banget ya. Kok diktator banget yang kasih syarat itu. Mas Tri pernah melamar kerja, tinggalkan istrimu ya, diberkati di gereja perkawinan, tinggalkan mamamu. Gak benar ditinggal, digondel-gondeli terus ya. Mending istri tak tinggal, tak tendang daripada mama ya. Waduh, ngeri ya. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi hanya satu, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, segala sesuatu harus kamu lepas
baru kamu layak buat saya. Bisa tangkap Mas Ali? Merasakan ada ketokan Tuhan. Segala sesuatu harus kamu lepas supaya engkau dapat menjadi muridku, pengikutku. 3 kali loh. Kalau 3 kali dikatakan itu sangat peneguhan. Ya, Mbak Ulan berani lepas? Nggak berani Bu. Kalau aku shift malam nggak datang. Gitu ya. Ayo, coba. Segala sesuatu berani. Ini hanya Yesus yang kasih syarat ini. Diktator banget ini Tuhan Yesus. Coba, kita akan berkata begitu. Tuhan Yesus kasih contoh. Ayo, makanya kamu kalau mau ngikut aku, timbang-timbang dulu. Jangan enak-enak bilang, oh saya Kristen loh, oh saya melayani Tuhan loh, oh saya baca Alkitab loh, oh saya berdoa loh. Timbang-timbang dulu, duduk dulu. Dia buat 2 cara. Tinggalkan papamu, tinggalkan istrimu, tinggalkan ini, tinggalkan. Nanti kita pelajari apa itu yang ditinggalkan. Tapi segala sesuatu harus dilepas. Jadi bikin perjanjian dulu sama Tuhan Yesus. Jangan gampang bilang, saya gereja, saya pengikut Kristus. Duduk dulu. Ada 2 contoh. Siapa yang membangun sebuah menara atau bangun rumah? Ya, bangun rumah. Budgetnya 15 juta. Dibelanjain 30-40 juta. Benar nggak ya? Malu-maluin. Ngutang ke sana kemari. Malu-maluin banget. Saya paling nggak suka melihat orang berutang-utang. Karena Tuhan juga nggak izinkan. Karena saya diajar firman. Ya, yang kedua dikasih contoh lagi. Tuhan Yesus sendiri loh ini mengajar ya. Tuhan Yesus itu baik sekali, sempurna, tidak terbatas. Ya, Tuhan Yesus bilang yang kedua, siapa yang kalau mau perang nggak hitung-hitung dulu. Saya mau melawan direktur saya kemarin melawan direktur saya di rumah sakit, saya hitung-hitung dulu. Modal saya apa? Dia bilang, Tulister ini kok penurunan pasien anjlok banget. Ya anjlok lah, namanya PSBB. Siapa yang berani? Gitu. Tapi saya bilang, saya bisa tingkatkan pasien. Tapi mari kita bergaining. Saya berani. Gitu. Tapi saya punya modal dulu. Apa ya saya bisa ya? Saya doa Tuhan, apa yang saya bisa Tuhan? Seperti itu ya, ada 2 loh Tuhan kasih contoh. Ya, lalu ditegaskan lagi di terakhir dikatakan, demikian pula barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu, keegoisan, kesenangan. Oh saya suami, tahu nggak suami apa? Wah, oh saya istri harus dibahagiakan. Ya puji Tuhan saya dikasih kesempatan. Saya sih pengen sekali-sekali belajar gitu, tapi Tuhan tidak izinkan saya. Wah ini lengan, wah gitu ya. Ya. Jadi saya tidak mau tenggelam dengan itu. Menjaga saya dong. Lalu saya bermain terus walaupun ada nggak ada. Enggak, bangkit. Karena kita bersama dengan Tuhan. Janji bersama Tuhan. Lepaskan papamu, lepaskan suamimu, lepaskan istrimu, lepaskan anakmu, lepaskan keegoisanmu, lepaskan kekerasan hatimu, lepaskan semua yang mengikat, ya, hobi-hobi, kedagingan. Amsal pasal 26 ayat 11 berkata begini. Keinginan bernafsu sepanjang hari tidak akan habis-habis. Ada banyak lagi kerja, besok, tidak akan habis-habis. Tuhan bilang, lepaskan. Ya, keinginan bernafsu sepanjang hari itu akan menggerogoti kita dan membunuh kita tanpa kita sadari. Tetapi kasih Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita membuat Allah melalui kita, membuat Allah kepada kita, membuat kita juga kepada sesama kita memberi tanpa batas. Amin. Amin. Buka Amsalnya Mas Dani. Apakah saya bohong? Pasal 26 ayat 21. Kita akan selesai ya. Nah, jadi segar nggak Bapak Ibu? Merasa segar nggak anak-anakku sekarang? Sudah selesai nih firmannya, enak nggak? Bersama Tuhan itu enak sekali ya.
Tuhan berkata, hanya Aku yang bisa menjanjikannya. Tidak ada dunia sanggup melakukannya. Ya, tinggalkan segala sesuatu, tinggalkan sesuatu, baru itu namanya layak mengikut Aku. Jadi pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, ambil keputusan, sepakat dulu, janji dulu, ketahui betul-betul perjanjiannya antara Aku dan engkau. Ya, dikasih 2 contoh, timbang-timbang. Ya, sudah dapat? Tolong bacakan Amsal pasal 26 ayat 21. Mas Denny. Amsal 26 ayat 21, seperti arang untuk bara menyala dan kayu api, demikianlah orang yang suka berkasar berpanasnya berbara. Itu ya, atau ayat Amsal 21 ayat 26, apa terbalik ya? Coba Amsal 21. Apakah terbalik? Keinginan bernafsu saya hafal. Keinginan bernafsu sepanjang hari terbalik ya. Coba Mas Aldi, coba baca ya. Ya. Amsal 21 ayat 26, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memerintah tanpa batas. Iya, kita mau seperti ini, menjadi orang-orang benar yang bisa memberi tanpa batas. Enak mana memberi dari menerima? Aku kok enak memberi ya. Menerima itu kok kayaknya diam. Tapi kalau memberi itu kan enaknya. Sampai di rumah tidurnya wah lega banget gitu. Ya. Nah, jadi orang benar. Bagaimana kata Tuhan Yesus? Tinggalkan segala sesuatu, lepaskan. Engkau layak mengikut Aku. Apa iya? Meninggalkan segala sesuatu layak mengikut Yesus. Petrus bertanya, Tuhan, Petrus nih, Tuhan, saya sudah meninggalkan segala sesuatu, Petrus ya, dan mengikut Engkau. Apa upah saya? Ayo kita baca, yuk, ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka bohong. Dia yang berjanji, Dia ya dan amin, Dia benar, dibuktikan oleh orang-orang pengikutnya. Sampai hari ini dibuktikan, ya. Baca, ayo mari kita baca Mazmur Matius pasal 19. Upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Apa upahnya kalau saya meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Engkau Tuhan Yesus? Ya. Mari dibuka Alkitabnya. Ya, ayat 27 dan 30. Cermati ya, saya baca ya. Nanti Bapak Ibu baca yang lain. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia Yesus itu bersemayam di tahta kemuliaannya, kehebatannya, kekayaannya, kemegahannya, kekuasaannya, kamu yang telah mengikut Aku, yang sudah layak mengikut Aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini orang kere-kere enggak? Apa ya? Tidak mungkin ini kita menjadi orang yang sangat mulia di samping Yesus. Dan setiap orang yang karena namaku lihat, meninggalkan rumahnya, harta bendanya, melepaskannya, saudaranya laki-laki, saudara perempuan, bapak ibunya, anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Tadi anak yang nomor 1 itu 18 juta ibu-ibu, celengannya 1 tahun dikasih 5.000 sehari. Bagaimana caranya? Nanti saya habis khotbah tanya Bu Lisa ya, karena saya pengalaman bersama dengan Tuhan. Begitu, tidak habis, ya, memberi tanpa batas. Dan akan memperoleh apa lagi? Hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, jangan seperti ini kita. Coba sekarang upah ini juga 3 kali
Yesus. Kalau 3 kali artinya itu sangat cetol, itu sangat ditangkap, itu betul-betul diucapkan, diungkapkan Tuhan Yesus. Semua menangkap, Alkitab menangkap. Sekarang Markus, ayo Markus pasal 10. Perikopnya sama, upah mengikut Yesus. Kita udah akan selesai di sini ya. Mari kita percaya Tuhan kita luar biasa. Ya, di masa ini lebih hebat lagi bilang, sekarang ini loh, sekarang ini. Ya, mari kita buka upahnya pasal Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Siapa boleh saya minta tolong baca ya? Mbak Ulan yang kuat. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kita dengarkan semua. Demikian firman Tuhan, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang berdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Masa ini juga dipertegas lagi. Masa ini sekarang ini akan menerima 100 kali lipat. 100 kali lipat. Anak-anakku enaknya di dalam Tuhan itu dipermuliakan di atas 12 suku. Jadi mari sabar, ikut aku kata Tuhan. Jangan ikut pikiran sendiri. Sabar loh ya. Menurut Tuhan, mengikut firman Tuhan. 100 kali lipat masa sekarang ini. Kenapa kita mesti susah? Mesti ngeyel. Aku udah mau kerja. Oh udah, oh gini, udah harus begini, oh gini, oh begini. Waduh, ya. Ngeyel banget. Akhirnya udah habis pun usia kita, udah mulai keriput pun, nggak dapat apa-apa. Coba kalau kita sabar, ikut Tuhan, ya. Itu tadi 100 kali lipat, dan di masa yang akan datang pun luar biasa mulianya. Jadi sama, seimbang. Apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh Tuhan. Apa syarat dunia? Oh boleh bawa jampi-jampimu nggak apa-apa. Oh boleh bawa masmu apamu nggak apa-apa. Oh boleh bawa, boleh. Apa itu siswanya sih? Bawa papa mamamu bawa. Nah, macam-macam ya. Jadi luar biasa. Tapi ini loh, firman Tuhan, tolong tundukkan, rendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Ya. Satu lagi, Lukas pasal 18. Kita sudah selesai ya. Ini 3 kali upah mengikut Yesus. Lukas pasal yang ke-18. Saya baca ya, supaya kita selesai, kita tutup doa. Waduh enak sekali ya. Kita masih keras semuanya, masih segar, masih tercium bau mandinya. Kita sudah selesai. Jadi jangan ada yang bosan dengan ibadah. Jangan ada yang bosan, tidak mengerti. Kalau tidak mengerti nanti kita ada acara tanya jawab ya. Dan praktekkan firman Tuhan ini 1 minggu ini. Amin. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu tidak bohong. Sesungguhnya tiap orang yang karena kerajaan Allah, karena Tuhan, karena Yesus, mengikut Kristus, meninggalkan rumahnya, bukan berarti kelayapan ya, kelayapan berarti habis gereja kita kelayapan kemana gitu bukan ya, tapi mengusung kemuliaan Tuhan, membawa Tuhan, merendahkan hati kita tinggikan Allah dalam setiap langkah, satu langkah pun, satu perkataan pun, satu perbuatan pun kita lakukan, kita usung kemuliaan Tuhan. Jadi mimbar kemuliaan Tuhan bukan hanya di sini Bapak Ibu,
Ya, di mana-mana, di tempat saya pagi-pagi doa, itu mimbar Allah. Saya usung kemuliaan Tuhan. Berat, tadi dikatakan, meskipun dengan banyak penganiayaan, banyak sekali penganiayaan Bapak Ibu, banyak sekali dihantam kanan kiri dihantam. Ya, tapi kita tetap ikut Tuhan. Meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali. Bahwa percaya firman Tuhan. Ya, kita sangat percaya ya. Pada masa ini juga lipat kali ganda. Kita punya berapa sekarang ya? Di dompet kita ada uang, ada yang punya masih ada sampai akhir bulan masih ada 50.000, 100.000 buat beli masih bisa 3 kilo, 5 kilo beras lagi. Lipat kali ganda, 100 kali lipat. 5 kilo kita dikasih lumbung 500 kilogram emas. Emas gue. Ini saya benar emas nih, beras. Tapi emas juga terima kasih Tuhan, akan saya pakai itu bukan untuk saya sendiri, mana bisa saya telan sendiri, untuk melayani Tuhan. Lebih besar yang bisa kita lakukan, lebih banyak yang bisa kita lakukan, terlalu banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi tidak pernah habis-habis, nggak pernah cukup. Ayo kita kumpulkan persembahan buat Tuhan untuk melayani Tuhan. Menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup kekal. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami sangat bangga dengan Engkau. Anugerah Tuhan yang memilih kami, yang menyapa kami, yang memanggil kami. Kalau kami boleh ada menjadi seorang Kristen, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Kristus. Firman-Mu menjadi ya dan amin, penuh-penuh di dalam kehidupan kami. Dan kami hidupi Tuhan, sungguh kami hidupi dalam setiap satu hari setelah kami pulang dari gereja ini. Pekerjaan lebih besar, pelayanan lebih besar, ibadah yang lebih besar kami lakukan sebentar sore, besok pagi, besok lusa, setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus kami yang hebat luar biasa. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Semua katakan amin.